yang bisa menjamin kejayaan Islam, yang menjamin izul Islam wal muslimin itu makna zikrullah yang bagaimana? Gitu. Apakah cukup dengan kulon jenengan ngapunten tahlilan, yasinan, atau bahkan tadi setelah salam saya kemudian mengajak zikir bersama datang panjenengan? Ternyata bukan hanya itu saja. Mungkin itu hanya sebagian kecil. Nggih. Kalau jenengan istighosah, tahlil, zikir bil lisan, ya, itu hanya bagian dari zikrullah. Ya, sementara zikrullah sendiri itu ada bil lisan, ada bil qalbi, dan ada bil arkan atau bil a'mal. Sedangkan makna zikrullah yang bisa menjamin kejayaan Islam itu mengandung makna bahwa zikrullah yang pertama adalah berarti kalimah thayyibah. Ya. Jadi zikrullah yang bisa menjamin kejayaan Islam adalah ketika seorang muslim mampu mentransformasikan nilai-nilai kalimah thayyibah di dalam kehidupannya. Seperti di surah Ibrahim ayat 24 sampai 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad bagaimana Allah memberikan perumpamaan, ya, sebuah kalimah thayyibah, ya, ucapan-ucapan yang baik. Dari makna letterleknya, kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Mungkin panjenengan masih ingat yang dulu partai hanya 3 ini sering menjadi andalannya para dai-nya mereka maksudnya. Jadi kalimah thayyibah ada di pohon yang rindang katanya. Nggak tahu jenengan mungkin masih hafal ya, yang lambangnya rindang itu apa. Masalah kalimatan thayyibah bagaikan pohon yang sabit, ya, akar tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Artinya kalau seorang muslim atau orang-orang Islam ini ingin dijaga keislamannya, jaya dan mulia keislamannya, maka jadikan kalimah thayyibah dalam arti mulai dari ucapan-ucapannya, tindak tanduknya, bahkan pemikirannya, mental spiritualnya selalu dihunjamkan ke dalam akidah salimah, kekuatan iman yang kokoh. Pohon itu kalau akarnya kokoh Bapak Ibu, kena angin apapun insya Allah tidak akan pernah tergoyahkan. Jadi kondisi seperti ini, iman harus menjadi tonggak utama yang harus kita kuatkan. Bapak ya, saya sering menyampaikan, kuatkan iman, jaga imun, insya Allah aman, amin. Sekarang malah dicontoh ya. Yang sekarang ada yang gambarnya pakai kerudung, ada yang tidak, itu ya di jalan-jalan ternyata. Ya, itu istilah kita sudah umum itu. Jadi kuatkan iman, dijaga imun, insya Allah aman. Nah, terus amin ya. Itu berdoa. Oke, jadi orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya, agamanya adalah ketika semua yang dia lakukan itu selalu berdasarkan iman yang kuat. Wa far'uha fis sama, di sisi lain ibadahnya sahihah. Ibadahnya selalu disandarkan sepenuhnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada apapun juga yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila pangapunten, kula sering matur dhateng para jamaah. Usahakan dalam situasi ngeten iki kula jenengan jangan meninggalkan Allah. Salah satu tanda tidak meninggalkan Allah itu apa? Tetap memakmurkan. Dan itu sudah panjenengan contohkan. Dan mudah-mudahan panjenengan yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang menolong agama Allah, maka janji Allah, intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum.
Panjenengan yang menolong agama Allah, insya Allah ditolong kali Gusti Allah, diselamatkan oleh Allah, diberikan sehat, bahagia, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Yang penting panjenengan sudah berikhtiar seperti ini sudah cukup. Nggih. Ini sebetulnya saya ceramah pakai masker ngeten iki nggih rodok kirang sopan barangkali. Nggih, tapi ya gimana lagi karena situasi kondisi. Itu salah satu bagian usaha kula panjenengan. Nah, orang yang akidahnya kuat, ibadahnya semangat, lalu kemudian tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha. Selalu bermanfaat kepada orang lain. Pohon yang baik itu akarnya kuat, cabang-cabangnya tinggi ke langit, ya, tinggi sekali, bagus perkembangannya dan menghasilkan buah-buahan. Di mana buah-buahan itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka selaras dengan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang beriman itu di samping imannya kuat, ibadahnya semangat, akhlaknya juga mempesona di tengah-tengah masyarakat. Selalu menjadi pribadi sosok orang yang selalu bermanfaat kepada umat dan masyarakat. Ya, jadi kula jenengan tu'ti ukulaha kullahinim biidzin rabbiha. Dalam bahasa tarbiyahnya teman-teman di dakwah IKADI itu istilahnya matinul khuluq, ya. Menjaga kemuliaan akhlak sebagai buah daripada kekuatan iman dan kesempurnaan ibadah. Jadi salah satu indikasi pribadi muslim, monggo nanti kapan-kapan kalau diberikan panjang umur sehat walafiat, kita akan mengkaji tentang profil pribadi muslim. Di antaranya 3 ciri khas utamanya adalah salimul akidah, sahihul ibadah, dan matinul khuluq. Itu. Nanti baru kemudian akan berkembang kepada pemanfaatan dan kemaslahatan secara lebih. Itu jamaah sekalian. Makna zikrullah yang pertama adalah kalimah thayyibah, yang juga dalam arti yang lain ini sering kula jenengan sebut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, tidak sekedar ucapan. Nggih, nek ucapan trimo ngapunten kula jenengan kadang-kadang kan nek cara tretan-tretan Madura kadang-kadang kan norok bontek, Pak. Tidak tahu la ilaha illallah itu maksudnya apa. Kenapa kalau zikir la ilaha illallah kok harus pakai gila-gilo kepalanya? Ya, Pak ya. Itu sebetulnya ada caranya itu. Jangan seperti saya dulu ketika zikir karena tidak tahu, karena kiainya tolah-tolah ya pokoknya la ilaha illallah ngono tok ae. Ternyata bukan itu maksudnya. Ya, jadi dari bawah ke atas la ilaha illallah dibuang ke kiri. Panjenengan kalau dari siapa itu yang di Tasikmalaya ya, yang di Jawa Barat itu seperti itu kiat-kiatnya untuk berzikir kepada Allah. Tapi itu pun hanya bagian kecil daripada zikrullah. Karena makna zikrullah itu Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan ngaji kitab Rasmul Bayan, di sana nanti kita akan mengkaji tentang urgensi syahadat. Sehingga menurut Syekh Said Hawa rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa makna la ilaha illallah itu tidak ada yang dipercaya, tidak ada yang dimintai perlindungan, tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita ibadahi, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang kita taati, tidak ada yang mengelola, tidak ada yang kita agungkan, tidak ada yang memberikan rupa dan sebagainya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebetulnya Bapak Ibu ada 16 makna la ilaha illallah. Nanti kapan-kapan kita bahas secara tersendiri tentang urgensi syahadatain. Itu yang nanti akan menguatkan iman kita, yang akan kemudian membuat Islam ini jaya selama-lamanya. Makanya Rasulullah ketika berdakwah itu lebih lama di Mekah daripada di Madinah. Itu di Mekah itu rata-rata beliau membangun kekuatan akidah karena sebagai pondasi. Sehingga benar-benar para sahabat digembleng dengan keimanannya.
muncullah kemudian seperti Bilal bin Rabah. Disakiti apapun, ya, hanya cukup mengucapkan ahad, ahad, ahad dan sebagainya. Itu seperti itu. Nanti kita akan membahas tentang ini jamaah sekalian yang terkait dengan urgensi syahadat, syarat-syarat diterimanya syahadat, makna syahadat. Itu di sana minimal ada 16 yang berdasarkan Al-Qur'an. Ya, ada 16 makna la ilaha illallah yang berdasarkan Al-Qur'an. Oke. Berikutnya yang di sini hilang ini. Oh ini. Ya, makna zikrullah yang kedua. Makna zikrullah yang kedua yang bisa membuat Islam ini jaya, jamaah sekalian, yaitu senantiasa bersama Al-Qur'an. Membersamai Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ingsun Allah turunkan Al-Qur'an, nggih, bagi orang-orang mukmin itu adalah sumber rahmat. Terus kalau jenengan yang kepingin dapat rahmat, hidupnya selamat, maka jangan lepas dari Al-Qur'an. Nggih. Al-Qur'an ini yang menjadi jaminan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kenapa Islam ini mundur? Sebab utamanya yang pertama adalah jauhnya umat dari Al-Qur'an. Yang kedua, karena renggangnya umat Islam dari persatuan dan kesatuan. Gara-gara situke usoli, situke mboten pun plerok-plerokan. Situke maratuane ndamel kunut, mantune mboten kunut, wis mboten sapa aruh. Lah niki yang harus kita evaluasi, introspeksi untuk memperkuat Islam kula jenengan, dibingkai dengan kekuatan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu yang dijaga Allah. Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya seperti itu. Allah yang menurunkan Al-Qur'an, Allah pula yang menjaganya. Dan Allah menjaga Al-Qur'an ini ketika kula jenengan juga menjaga Al-Qur'an. Allah akan bersama kita ketika kita juga bersama Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu bagian dari komunikasi kula jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun juga panjenengan Bapak Ibu yang saya muliakan, sesepuh apapun usia kula jenengan, usahakan jangan sampai terlepas dari tahfizul Quran. Oke? Jadilah kula jenengan hufadzul Quran, hafizul Quran. Hafiz itu maknanya ada dua. Yang pertama menjaga, memelihara, ya, dalam arti membersamai Al-Qur'an. Hafiz itu maknanya menghafalkan. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, barang siapa yang dalam hidupnya kok seorang muslim nggih, kok sama sekali tidak ada hafalan Al-Qur'an, maka rumah itu bagaikan omah, apa nek cara nggen kula nek ngarani omah sing kumuh, roboh, peot. Ya, seperti itu, Pak. Jadi usahakan kula jenengan sekecil dan sesedikit apapun usahakan menjadi hafizul Quran. Nggih. Ya Mas yo mek ina atau enak gak apa-apa, Pak. Nggih. Ina atau enak ya. Ngoten. Walaupun juga kalau sing diapalno mek inna angzalna karo inna atau inna lah pas ngimami bolak-balik inna terus lali dilalai. Inna angzalna apa inna atau inna lah sing makmume ya gregeten kok kesuwen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek iso ya aja ngono. Jadi inna lillahi ya dihafalkan, inna angzalna ya dihafalkan, inna atau inna juga harus hafal. Itu makna membersamai Al-Qur'an. Maka di dalam membersamai Al-Qur'an ini Bapak Ibu, saya boleh memakai istilah 3I, nggih. 3I terhadap Al-Qur'an. Nggih, 3I terhadap Al-Qur'an. Ngapunten saya ini biasa pakai istilah-istilah yang mudah dipahami karena umumnya jamaah saya itu jamaah kampungan. Oke, jadi 3I.
yaitu Iqra ya. Ini sebetulnya juga ada suratnya ya Pak ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di surah Al-Baqarah juga ada alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang mukmin itu ketika ingin dijaga keislamannya, keimanannya, dijaga agamanya, maka ketika diberikan Al-Qur'an, mereka mampu membaca dengan bacaan yang sesungguh-sungguhnya, yang sebaik-baiknya, haqqa tilawati. Iqra. Kemudian yang kedua iklam ya, iklam, mengetahui isinya. Jangan sampai seperti orang Yahudi diberikan kitab At-Taurat ya kan? Alladzina atainahumul kitab ya, kamasalil himar yahmil asfaro. Mereka itu seperti keledai yang membawa muatan tidak tahu isinya apa. Nah, kalau bisa kula jenengan sebagai seorang muslim tidak hanya bisa membaca Al-Qur'an, tidak sekedar Al-Qur'an kita lakukan, tapi juga kita pahami makna Al-Qur'an. Makanya saya di mana-mana Bapak Ibu kajian, karena saya ini guru saya Profesor Romrawi sebagai jurusan tafsir hadis, kembangkan di mana-mana kajian tafsir. Ada yang tafsir tekstual, ayat demi ayat, ada yang tafsir kontekstual atau tafsir tematik, tafsir maudhu'i. Itu jamaah sekalian. Ya, sehingga kula jenengan tidak sekedar bisa membaca Al-Qur'an, tapi juga memahami makna dan isi kandungan Al-Qur'an. Nah, setelah itu baru ikmal ya, mengaplikasikan, mengamalkan. Mengamalkan itu maknanya bisa dua. Yang pertama mengaplikasikan dalam kehidupan kita sendiri. Yang kedua adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Menjadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, lalu kemudian mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Berbahagialah panjenengan yang kebetulan menjadi ustadz-ustadzah TPQ, mungkin Ustadz Iskandar atau yang lainnya. Di sini ada TPA-nya Bapak? Alhamdulillah ada nggih. Itu generasi-generasi Qur'ani yang nanti akan menjadi aset-aset kula jenengan setelah kita paripurna, yang akan memberikan doa-doa kepada kita nantinya menjadi generasi-generasi Qur'ani. Nggih, jadi yang pertama tadi zikrullah yang bisa membuat kejayaan, memaknai zikrullah dengan kalimah thayyibah dengan segala makna secara komprehensif. Yang kedua membersamai Al-Qur'an. Ya, makna zikrullah yang ketiga adalah menegakkan sholat. Makanya di sini jamaah sekalian digandengkan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi sungguh saya, ana ya saya, itu Allah. Jadi ini benar-benar dikokohkan oleh ada Tuhan lagi selain Allah. Ya, tidak ada Islam lagi. Tidak ada Islam. Itu. Innani anallah la ilaha Allah. Maka fa'budni, sembahlah saya. Di penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah terangkum di dalam salat, wa aqimis shalah. Untuk apa kita mendirikan salat? Li dzikri. Dalam arti menegakkan salat. Kalau kalimah thayyibah memang ada satu hadis afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Ada zikir sama yaitu la ilaha illallah, tapi dalam konteks ibadah secara menyeluruh, secara umum terangkum di dalam salat, di mana salat itu adalah implementasi daripada zikrullah. Maka kekuatan Islam itu Bapak Ibu dilihat dari semangatnya kaum muslimin di dalam menegakkan sholat. Apalagi sholatnya berjamaah, apalagi jamaah. Panjenengan di Nurul Iman, di Rungkut Harapan ini sudah mewujudkan, mengaplikasikan ini.
Menunjukkan bahwa Islam kuat di tengah-tengah kehidupan kula jenengan ketika kula jenengan terutama memperhatikan. Masya Allah, ya. Nih, hadirin rahimakumullah. Kenapa di sini bukan wa af'alis shalah atau wa a'malis shalah, amalkan salat, laksanakan salat. Kok memakai kalimat iqamatus shalah? Karena makna menegakkan itu beda dengan melaksanakan, Bapak Ibu. Oke, ini makna menegakkan sholat adalah yang pertama, ini kriteria-kriteria sholat yang dikategorikan sebagai menegakkan, tidak sekedar melakukan, Bapak Ibu, yang nanti akan berdampak di dalam kehidupan. Ya, yang pertama menyesuaikan syarat-syaratnya. Yang kedua, menyempurnakan rukun-rukunnya. Rukun yang kita lakukan dikerjakan dengan sesempurna mungkin. Dalam konteks Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya kan? Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabiullah Ibrahim itu kalau mendapat perintah dari Allah tidak sekedar melaksanakan, Bapak Ibu, tapi menyempurnakan, fa'atammahun, menyempurnakan, Pak. Menyempurnakan. Ini yang harus kita contoh. Kemudian memperhatikan sunnah-sunnahnya, menjaga dari makruh-makruhnya, apalagi yang membatalkannya. Nah, terlepas dari rukun-rukun secara ritual itu, Bapak Ibu, kita juga harus memperhatikan bagaimana dampak sosiokultural di dalam kehidupan kita, yakni menerapkan makna dan hikmah sholat di dalam segala aspek kehidupan. Kula jenengan sholat diajari disiplin, inna sholat kitabam mauquta, waktunya sudah ditentukan, berarti kula jenengan diajak disiplin waktu, disiplin pekerjaan, disiplin amanah di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Itu pembelajaran dari sholat. Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya, jadi nggak boleh melenceng-melenceng, Pak. Makanya termasuk ngaji ngeten iki mangke nek kesuwen ya jenengan elingke. Ya, harus disiplin waktu, ojo suwe-suwe. Soalnya wis gringing sikile. Terus ya wis cemawis jajane. Ini jajan apa sarapan, Pak? Nes klothak-klothak krungu sendok ini mulai mulus sih. Nggih, masyaallah. Niki hikmah salat atau makna zikrullah yang bisa menjaga kejayaan Islam yang ketiga. Sekarang yang keempat, makna zikrullah yang bisa menjaga kemuliaan Islam adalah belajar dari ketertinggalan. Dalam teks ayat di surah ini adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang ahli zikir. Siapa ahli zikir di situ? Maksudnya adalah orang yang ahli ilmu, yang ahli wawasan, yang ahli pengalaman dari ketertinggalan masa lalu. Ya, kita sadar, kita menyadari betul bahwa mungkin umat Islam saat ini tidak menjadi satu perhitungan yang signifikan. Nah, ini juga pembelajaran kangge kula jenengan. Ada apa di balik itu semua? Sehingga nanti di masa yang akan datang kita bisa keislaman kula jenengan, memperbaiki bagaimana kita berislam ini agar Islam ini benar-benar mewarnai hidup dan kehidupan. Makna yang terakhir yang akan membawa kejayaan Islam yang tidak kalah pentingnya adalah berdakwah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir niku zikrullah. Zikrullah yang setelah kula jenengan sudah berhasil menjadi jiwa-jiwa yang zikrullah, lalu kemudian saling sharing kepada orang lain, saling mengingatkan, saling mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, jamaah kita untuk selalu melakukan zikrullah, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu menegakkan agama Allah, ya, agar kula jenengan dengan saling mengingatkan itu bermanfaat kepada sesama mukmin. Kenapa di situ pakai kalimat tunggal wadzakir kok bukan wadzakiru pakai kalimat jamak? Ini selaras dengan surah An-Nahl ya Pak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil
hasanah. Ud'u itu pakai kalimat tunggal mufrad. Maksudnya apa? Semua individu personalitas kula jenengan berkewajiban untuk berdakwah menegakkan agama Allah. Sehingga Islam ini bisa diperhitungkan, bisa jaya selama-lamanya. Ketika kula jenengan tidak peduli lagi kepada perkembangan umat Islam, ya nanti cepat atau lambat ya tidak ada jaminan Bapak Ibu, ya, bahwa Islam itu akan jaya di Indonesia. Kalau Allah menjaga Islam di dunia mungkin, ya, itu hak Allah, itu pasti insya Allah. Ya'lu wa la yu'la alaih, ya. Tapi tidak ada jaminan ketika di Indonesia kula jenengan lemah, tidak berdakwah, seperti mengajak orang lain untuk ingat kepada Allah, menegakkan kalimat-kalimat Allah, maka suatu saat nanti Islam akan tergilas oleh situasi dan kondisi. Ngapunten Bapak Ibu, monggolah secara nurani panjenengan bandingkan antara masjid yang panjenengan gunakan untuk istiqomah ibadah berjamaah, protokol kesehatan, dengan masjid yang ditutup total dengan lampu yang dimatikan. Wis terang-terangan mawon nurani kula jenengan yen napa rasane. Jenengan ketika mirsani live streaming yang ada di YouTube, yang ada di internet, Makkah, Madinah, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, coba panjenengan pirsani. Rasanya gimana, Pak? Masya Allah, yang biasanya musim haji jutaan orang berdesak-desak, ya, sekarang tinggal beberapa orang itu, apalagi jam-jam tengah malam waktu di sana itu. Hanya berapa orang yang kita saksikan tawaf itu. Masya Allah. Nelongso Pak ati kula jenengan. Nah, ya. Kiamat adalah tanda zaman akhir ketika Masjidil Haram sudah sepi dari orang yang melaksanakan tawaf. Kira-kira sudah terjadi. Panjenengan di Nurul Iman sangat apresiasi. Terima kasih banyak saya bisa berkumpul dengan orang-orang soleh solihah kados panjenengan, istiqomah ibadah di rumah Allah ini. Begitu masuk gerbang itu rasanya mak selem, adem, tengah hati ayem. Oke, muga-muga kula jenengan dengan zikrullah itu seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Oke, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Muga-muga benar-benar menenteramkan hati kula jenengan, membahagiakan hidup kula panjenengan, sehingga kula jenengan tetap terjaga imunnya meskipun tetap harus meningkatkan iman. Itu seperti itu, dan insya Allah dengan demikian rumah Allah ini akan menjadi tempat kula jenengan selamat dari musibah, selamat dari wabah, selamat dari bencana, bahkan muga-muga kula jenengan diselamatkan dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih, ngaten Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti monggo beberapa kesempatan nanti ada tema-tema spesial nanti. Monggo Ibu, silakan Ibu. Kalau ada mic, kalau enggak ada enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya pakai ini tadi. Nah. Ya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Iya. Matur nuwun Bunda. Nggih. Sampun Bunda siapa, Bun? Ibu Haryono, nggih, bukan hari-hari tes sastra nggih. Ibu Haryono yang saya muliakan, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Menyikapi furu'iyah, menyikapi khilafiyah, menyikapi perbedaan, ini sikap kita yang pertama, nggih. Kembalikan ke dalam hati kula jenengan. Jangan pernah mendahulukan perasaan. Walaupun kita menyadari betul, biasanya ibu-ibu lebih mendahulukan perasaan daripada hatinya. Tapi untuk urusan agama, Bapak Ibu, kita kembalikan, nolkan hati kula jenengan. Satu. Yang kedua, jangan sampai kula jenengan
termasuk golongan taklid buta di dalam menghadapi perbedaan. Nggih. Nek taklid buta niki sing berbahaya. Wis pokoke apa jare takmire, apa jare imame. Nggih, niki ngapunten. Kasihan mangke. Nah, di samping itu, di sisi yang lain, seorang imam, seorang dai, seorang mubaligh, seorang ustadz, inilah tantangan yang harus mempelajari Islam secara komprehensif dan universal. Islam syumuliyah yang harus dipelajari. Sehingga ketika ada khilaful a'immah, ada perbedaan-perbedaan pendapat para mazhab, tidak kemudian mengambil kesimpulan dari perasaannya itu, melainkan dikembalikan kepada dasar-dasar yang sudah ada. Maka jangan sampai taklid, melainkan harus ittiba. Nek taklid niku pokoke norok bontek apa jari kiai, mbuh bener salah sakarepmu, ndak ada usaha untuk belajar. Tapi nek ittiba, Bapak Ibu, itu mengikuti ulama, mengikuti kiai, tapi juga berusaha ingin tahu. Ngapunten, tadi misalnya saya menyampaikan satu ayat wadzakir, atau sebelumnya yang lupa saya belum cari ayatnya, fas'alu ahla dzikri ini. Di surat apa, ayat berapa? Kalau perlu ditanyakan. Oke? Kalau perlu ditanyakan. Sehingga ketika menghadapi perbedaan itu, kula jenengan siji ya mboten kaget, sing ping pindho kula jenengan yakin dalam amalan-amalannya. Maka di Al-Qur'an itu disebutkan lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Menghadapi perbedaan pendapat para ulama itu, kula jenengan mengikuti pendapat para ulama itu dengan cara wa nahnu mukhlisun. Ikhlas, memurnikan bahwa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan dasar yang ada. Bagaimana Pak kalau tidak ada di Al-Quran dan Sunnah? Seorang ulama yang kemudian bisa menunjukkan dalil dari kitab-kitab apa, dari madhab siapa? Karena para madhab yang sudah diakui dunia di dalam masalah syariah itu, mereka selalu beristimbat, berhujjah, bertarjih dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada itu wajib kita tolak Pak. Sebisa mungkin kula jenengan tolak itu. Sekarang ada kan yang memperingati hari besar apa itu yang kemudian ternyata zikirnya berbeda. Lah kira-kira sama enggak dengan mazhab-mazhab yang sudah ada? Itu. Nah, terus kula jenengan minimal misalnya ngapunten ada model sholatnya kok enggak pakai bismillah dikeraskan umpama. Ya berarti ini ada imamnya. Siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hambal, misalnya seperti itu. Kenapa kok ada yang pakai bismillah? Pakai bismillah pun itu pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i juga pernah ketika mengimami Imam Ibnu Hambal tidak pakai bismillah. Nah itu bermacam-macam Pak, hadisnya juga banyak sekali. Dan inilah Ibu, sebagai dasar di dalam kula jenengan memahami khilafiyah itulah, maka prinsipnya kula jenengan wajib ngaji. Maka thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim itu di situ. Jangan stagnan kula jenengan memahami Islam. Apalagi sing Islam-islaman. Walaupun ketika ada orang yang Islam baru istilahnya menyadari keislamannya, jangan kita ilokkan. Ya wis kita terima, kita ajari, kita tuntun pelan-pelan. Ngeten, bagi kula jenengan yang baru memahami Islam, bahkan baru bisa membaca Al-Qur'an, tidak apa-apa, tetap belajar, tetap usaha bagaimana bisa mempelajari Al-Qur'an sampai kula jenengan diberikan batas waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang tepat itu kalau kula jenengan pasrah bongkoan, alah wis aku wis tuwek, wis karek matine, babane wis gak iso maca Qur'an gak apa-apa. Niku sing kelentu. Wis aku gak iso salat gak apa-apa, wis karek anune kok mampu lemah. Niku mboten pas niku. Sing pas dos pundi? Saged-saged kula jenengan, sebisanya kula jenengan bagaimana bisa dipahami, dan yang terpenting lagi Allah meridhoi dan kita tetap berusaha bagaimana mengikuti Islam ini, Islam yang benar-benar kafah, nggih, ala ahlus sunnah wal jamaah. Ya Pak ya, ala ahlus sunnah wal jamaah, sunnah Rasulullah, ya para sahabat, para ulama salafus sholihin, di mana beliau-beliau itu yang mempelajari Islam, mempelajari kitab-kitab yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, usikum
wa nafsi bi taqwallah. Nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ada lagi Ustaz? Tidak ada ya? Tidak ada. Ini juga sudah suruk deh. Jam 5 lebih. Hah? Oh, 40 ya. 42 ya. Ini masih ada sekitar 5 menitan. Kalau nggak ada kita pakai untuk berdoa aja ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah kalau jenengan ngersake, monggo nanti untuk tema berikutnya panjenengan mungkin ada request tema apa silahkan. Kalau tidak nanti coba kita dalami tentang napa niku tentang syahadat. Karena syahadat ini sebagai punjernya kula jenengan beragama. Dengan kekuatan syahadat inilah yang kemudian memperkuat kula jenengan baik dalam kesendirian maupun dalam keperbedaan. Termasuk yang disampaikan Bu Haryono tadi itu. Oke, karena intinya punjernya adalah ada di dalam akidah yang kuat itu. Nah, nanti di situ ada kula jenengan yang biasanya hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau sekedar la ilaha illallah, nanti ada prasyaratnya bagaimana agar benar-benar kalimat tauhid itu menghunjam di dalam dada kula jenengan dan halawatul iman, manisnya iman benar-benar bisa kita rasakan. Jangan Islam yang parsial, tapi juga jangan Islam yang sinkritisme ya. Sinkritisme itu apa? Berusaha menggabungkan, menyamakan Islam dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Padahal tidak sama. Innad dina indallahil Islam. Itu harus ada dalam keyakinan kula jenengan, Pak. Termasuk Baryono mungkin ada sharing di WA atau di Facebook atau di mana menyampaikan bahwa semua agama benar, semua agama baik. Kita jawab dengan innad dina indallahil Islam. Kita punya prinsip bahwa Islamlah yang paling benar, Islamlah yang paling diakui oleh Allah. Bahkan Allah menegaskan dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Orang yang berpegang teguh keyakinannya kepada selain Islam, maka sia-sia semua amalnya. Ngapunten niki sing dawuh Gusti Allah lho. Nggih. Tapi ini untuk kita loh, Pak. Jangan untuk mengelokkan orang lain. Ya, sekali lagi dalam konteks toleransi, kerukunan kita sesama lingkungan kula jenengan berbangsa bernegara, ayat ini tidak bisa kemudian ketemu orang Buddha, barang siapa yang beragama selain Islam tertolak semua amalnya. Ya tidak begitu. Itu kembali kepada keyakinan kula panjenengan. Dan berbahagialah kula jenengan diberikan hidayah iman sama Allah, yang dengan iman ini kemudian kula jenengan termasuk orang-orang yang sekecil apapun amal perbuatan kula jenengan dicatat Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan sia-sia di akhirat kita. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, bagi orang-orang yang berpedoman kepada selain Islam termasuk orang-orang yang rugi dan celaka. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana wa dunyana. Allahumma sahih ajsadana washfi mardana wa marda ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, para sesepuh kami, terutama orang-orang sepuh yang ada di Nurul Iman ini ya Allah, para pengurusnya, para jamaahnya, dan seluruh masyarakatnya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya Allah. Engkau berkahi kami, Engkau lipat gandakan amal kami, Engkau terima taubat kami, Engkau sembuhkan segala sakit kami, sembuhkan segala sakit anggota keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, terutama yang sedang terkena pandemi ya Allah. Bagi mereka yang sudah wafat mendahului kami, terutama yang diakibatkan oleh virus ini ya Allah, berikan wafat yang minasyuhada wa husnil khatimah, meninggal syahid dan Engkau terima amal-amalnya, dan kita semuanya yang ditinggalkan Engkau berikan panjang umur, sehat walafiat ya Allah, diberikan ketabahan, kecukupan serta kesehatan, kebahagiaan sekeluarga ya Allah. Ya Allah, jadikan Masjid Nurul Iman
menjadi sumber inspirasi kami meningkatkan keimanan, menyempurnakan keislaman dan